Lihat dalam berapa persyaratan ini, saya kagum pada Tuhan. Yang nomor satu, yang surga urus, bukan perut kita, bukan mata kita, tapi mulut ini. Dunia itu percaya. Yang jadi dokter akan tahu. Dalam dunia medis, jelas sekali. Dunia medis berkata begini. Kamu akan jadi seperti apa yang kamu makan. Catat kata-kata itu. Kamu akan jadi seperti apa yang kamu makan. Nah, dunia medis tahu. Untuk orang itu jadi sehat. Itu bukan karena olahraganya saja. Tapi yang paling penting bagaimana mulut kita ini kita jaga. Itu hebat sekali. Nah, kalau kita langsung lompat kepada syarat yang terakhir di ayat yang ke-11. Apa persyaratannya? Kita harus cari apa? Ayo cari apa? Perdamaian. Saudara merhatikan, kapan kita nggak bisa berdamai satu dengan yang lain? 99, sekian persen orang nggak bisa berdamai karena mulutnya bocor. Betul tidak? Jadi semua kembali pada mulut ini. Amsal menuliskan, mati hidup ditentukan oleh lidah. Dan itu betul. Ini baru satu syarat, saudara. Mulut ini kita jaga. Baik yang kita mau ucapkan maupun yang kita mau makan. Itu dipikir betul-betul. Alkitab ini hebat. Satu-satunya buku yang hampir 4.000 tahun yang lalu. Bayangkan. Belum ada buku manapun di dunia yang menulis. Dan Musa adalah orang pertama di dunia ini yang diberitahu oleh pencipta alam semesta tentang makanan-makanan yang boleh dimakan, tentang makanan atau daging yang tidak boleh dimakan. Itu hampir 4.000 tahun yang lalu. Seharusnya orang Kristen itu orang yang paling sehat sedunia. Nggak ada yang ngamen. Mengapa orang Kristen harus menjadi orang yang paling sehat sedunia? Karena kita ini adalah kelompok pertama manusia di dunia yang menerima hukum untuk hidup sehat. Sebelum ada orang lain menulis dan sebelum ada buku lain menulis tentang kesehatan, Alkitab menulis duluan. Suatu kali saya buat research. Saya percaya saudara pernah perhatikan itu. Saya nggak mau bahas di sini, cuma saya mau cerita. Tiba-tiba sore itu sudah cukup lama, tahun 80-an yang lalu. Saya itu heran melihat pendeta-pendeta Protestan yang sudah emeritus sampai umurnya 80-an, pastor-pastor Katolik sampai sudah pikun-pikun, mereka itu nggak mati-mati. Tapi pendeta Pantekosta, kenapa umurnya pendek-pendek? Pernah mikir itu enggak? Saya itu mikir kenapa, di mana salahnya ini? Maaf ya, jangan ada tersinggung. Tapi ini fakta. Nah, dalam penelitian saya ada 2 penyebabnya. Saya nggak mau ngomong di sini, itu urusan nanti. Tapi itu fakta. Mengapa itu bisa terjadi? Ternyata karena mulut itu yang salah. Ngeri sekali bukan? Maka itu dalam kehidupan ini kita harus menjaga ini. Saya tidak tahu bisa selesai semua enggak persyaratan ini kita bahas. Tapi ini menarik sekali. Saya mau baca ayat 10 baru kita beralih ke ayat yang lain. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sederhana sekali. Nah, begini cara kita belajar firman Tuhan. Setiap kali kita menemukan satu ayat, saudara tidak boleh ambil ayat itu copot terus dipakai sendiri. Itu tidak boleh. Dan ini kesalahan fatal gereja karismatik. Nyomotin ayat,
Tapi nggak pernah lihat dalam satu perikop itu Tuhan bicara apa. Itu sebabnya iman kita seringkali iman yang ngawur. Karena kita salah menggunakan janji Tuhan. Nah, dari awal saya sudah katakan tadi, ayat 1 sampai 7 itu perikopnya soal suami istri. Ayat 8 sampai seterusnya diberi judul lain. Nah, ini buat kita jadi rancu, kita nggak mengerti konteksnya. Padahal dalam 1 Petrus pasal 3, Petrus itu bicara tentang satu topik, yaitu tentang keluarga. Hebat sekali Tuhan kita. Nah, kalau sekarang kita menemukan bahwa konsep di dalam 1 Petrus 3 ini tentang keluarga, maka kita menemukan. Bagi anak-anak, adik-adik yang belum menikah, engkau belum pernah ngalami ini. Tapi mulai hari ini kalian belajar. Karena suatu hari nanti toh kalian akan menikah. Dan supaya kalian gak salah. Mari kita semua kembali kepada konsep ini. Ternyata saudara, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang harmonis hubungan suami istri, disitulah gudangnya kesehatan. Ya atau tidak? Ini dahsyat sekali. Saya ulangi lagi. Kalau saya balik kalimatnya. Saya sering sebagai hamba Tuhan diminta untuk mendoakan orang sakit, orang bermasalah, atau semuanya itu. Saya setelah diberitahu oleh Roh Kudus dalam pewahyuan tentang 1 Petrus pasal 3. Ternyata 90 sekian persen kebahagiaan dan kesehatan kita itu ditentukan di rumah dalam hubungan suami istri. Hebat sekali. Ayat yang pertama dalam 1 Petrus 3, kita lihat dulu ayat itu. Nanti kan ketemu mulut lagi sudah. 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama, kalimat terakhir itu. Saya akan baca satu ayat ini. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Jangan tersinggung dulu para istri kalau saudara disebut duluan di ayat ini. Tapi nanti untuk suami disebut juga di ayat 7. Jadi Tuhan itu adil. Maka itu orang suka tersinggung rugi. Nggak akan ngerti rencana Tuhan. Karena belum apa-apa sudah marah duluan. Oke? Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Jadi suami yang kurang ajar, suami yang dablek, suami yang keras, suami yang macam-macam dah. Nggak taat pada firman pokoknya. Lihat kalimat ini. Mereka juga dimenangkan dengan cara apa? Tanpa perkataan dari istri. Mengapa hampir 2000 tahun yang lalu surga memberi hukum tentang mulut ini? Hai istri-istri, segila apa suamimu, Tuhan mengingatkan, jangan saudari ikut gila. Kalau sampai suami sudah gila, lalu istri balas ikut gila juga, kasihan anak-anak ikut 2 orang gila nanti itu. Loh betul tidak? Ini yang kita harus nasihati. Kalau suami gila, biar dia gila sendiri. Jangan ikut-ikut gila yang waras itu. Setuju tidak para istri? Dan inilah jawabannya. Justru istri yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Maka suami yang bengkok seperti apapun, kalau istrinya diam, hanya lapor ke Tuhan, Tuhan akan urus suami yang bengkok itu. Cuma 1 di antara 2 sesudah menemukan banyak hal. Kalau nggak mau bertobat, panggil pulang, mati gitu aja sudah. Maka itu suami-suami jangan berkata aman semangguk-mangguk, nggak bertobat kita aman. Istri itu saktinya luar biasa, asal jangan istri cerewet. Catat kata ini baik-baik. Kalau istri cerewet, Tuhan nggak mau ngurus. Karena Pak Tuhan juga sudah pusing dengar ngomelannya tiap hari gitu. Jangan tersinggung dulu, saya bicarain. Jadi kalau istri itu diam dan hanya lapor kepada Tuhan, percayalah, cepat atau lambat janjinya, Tuhan akan bertindak. Enggak ada yang amin para istri ini. Amin, supaya suami dengar itu. Sehingga kita enggak macam-macam lagi sebagai suami dalam hidup. Nah saudara, ternyata mengapa tentang mulut lagi, tentang perkataan lagi. Hebat sekali.